Dan 10 menit ya, kayaknya bisa kita mulai. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada pagi waktu Belanda atau siang waktu Indonesia hari ini kita masih berkesempatan untuk bertemu kembali pada ngaji kitab fikih Fiqhul Bi'ah di awal kitab Alaiha min Nadar Islami karya kita. Semoga aktivitas kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian jihad dalam ini sehingga eh, keberkahannya bisa kita petik tidak hanya untuk kebaikan dunia tapi juga di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan beliau sehingga kita mendapatkan syafaat di kita. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai ngaji, seperti biasa kita mulai dulu dengan Fatihah ini kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, kepada guru kita, kita yang sudah mengajar kita, baca tulis, Al-Quran, kitab, dan perangkat ilmu yang lainnya. Wabil khusus, mu'alif hadal kitab, Syekh على هذه النية وعلى كل نية صالحة فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Baik, kita lanjut ngaji kitab ini. Pekan lalu kita ngaji cuma sebentar ya, kayaknya mungkin cuma 20 menit karena waktu itu saya sedang di jalan. Kalau tidak salah, poin yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah yang sudah kita baca pada pekan lalu itu adalah al-mahabbah wal ihtiram. Jadi Islam itu mengedepankan relasi kasih sayang dan relasi penghormatan terhadap alam raya. Relasi yang seharusnya dibangun oleh kita sebagai manusia, sebagai khalifah dengan alam raya yang dalam perspektif Islam, alam raya ini setara dengan kita. Karena semuanya bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Tidak ada yang membedakan antara kita dengan mereka, kecuali hanya status saja sebagai manusia, sebagai binatang, sebagai tumbuhan, batu, laut, dan seterusnya. Pada hakikatnya semuanya sama, bertasbih dengan cara masing-masing. Yang membedakan memang kita sebagai manusia yang dipersiapkan oleh Allah sebagai khalifah, kita diberi perangkat akal pikiran. Nah ini akal pikiran kemauan ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah selayaknya dalam perspektif Islam dijadikan sebagai media untuk menjaga alam raya ini supaya tetap lestari. Sebagaimana yang digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya tentang surga, gambaran surga. Itu kita tidak bisa mendapatkan gambaran surga yang misalnya sungai mengalir dengan berbagai macam sungai ya, ada sungai dari madu, sungai air jernih, sungai air susu. Kita nggak akan punya bayangan tentang indahnya surga kalau alam raya yang diciptakan oleh Allah itu rusak. Maka itu tanggung jawab kita, amanah dari Allah. Bukan kemudian karena kita ini manusia, kita ini khalifah, kemudian kita punya hak otoritas untuk melakukan apapun terhadap alam kepentingan kita sebagai manusia. Bukan itu, perspektifnya harus di. Nah, kemudian yang kita baca sebelumnya adalah contoh ya, contoh bagaimana relasi yang terbangun antara Kanjeng Nabi dengan alam raya. Beliau sangat mencintai apa namanya Makkah, kota Makkah, tempat beliau lahir, tempat beliau dibesarkan. Tapi karena memang
Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk meninggalkan tempat tercintanya, ya beliau harus meninggalkan. Nah, rasa cinta ini kan terbangun karena ada tidak hanya sekedar kemudian karena kita lahir di situ kemudian mencintai, seharusnya kita perdalam hubungan itu karena memang alam ini punya keterikatan yang erat dengan manusia. Kita semua ini tercipta dari tanah, nanti kita akan baca ya pada bab setelahnya. Kita ini semua tercipta dari tanah, dari saripati tanah. Memang kita misalnya kalau orang dalam penciptaan manusia, kita ini diciptakan dari mimma imahin gitu ya. Tidak dari tanah secara langsung. Hanya Nabi Adam adalah makhluk Allah yang secara langsung diciptakan oleh Allah dari segumpal tanah. Tetapi manusia setelahnya kan tidak dari tanah langsung, tapi dari mimma imahin tadi. Nah, tapi mak yang menjadi asal mula kehidupan janin itu berasal dari saripati makanan yang semuanya berasal dari tanah. Apapun bedanya makanan pokok yang dimakan oleh manusia karena perbedaan tradisi, perbedaan lingkungan, misalnya kita di Indonesia makanan pokok kita sebagian besar adalah nasi. Nasi berasal dari tumbuhan yang menghisap atau mendapatkan nutrisi-nutrisinya sehingga bisa tumbuh menjadi beras sebelum kita masak jadi nasi itu adalah dari tanah. Nutrisinya diambil dari tanah. Orang-orang yang makan gandum sama semua berasal dari tanah. Orang yang makan sagu misalnya semua juga berasal dari tanah. Nah, keterikatan kita dengan tanah ini harusnya mengingatkan bahwa sebetulnya status kita ini tidak lebih istimewa dari tanah yang setiap hari kita injak-injak. Gitu. Bahkan dalam sujud pun kita diajarkan untuk merendahkan, meletakkan anggota tubuh kita tertinggi, tempat yang menjadi simbol kehormatan kita yang ada di wajah. Itu ketika sujud kita letakkan di kaki kita, setara dengan kaki kita di atas tanah. Ini mengajarkan kepada kita seharusnya kita mampu membangun relasi yang sangat dekat, yang sangat dekat berdasarkan pada mahabbah wal dengan alam raya ini. Dimulai dengan hubungan yang erat dengan tanah. Dari tanah itu kemudian kita mengembangkan dari tanah itu apa? Ada tumbuhan, ada binatang, ada sungai, ada laut, ada gunung, batu, dan seterusnya. Kemudian dicontohkan contoh yang selanjutnya ya, yang akan kita baca pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqadah hanna al-jiz'u, ini sekilas sempat saya baca, saya ceritakan bagaimana perasaan rindu ya, kangen yang dirasakan oleh pelepah koma ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mimbar dari para sahabat pada saat umat Islam pada saat semakin berkembang jumlahnya sehingga suara Kanjeng Rasul itu tidak lagi terdengar ketika beliau berkhutbah di di tempat yang setara ya, tidak tinggi gitu. Akhirnya kemudian ada ide membuatkan mimbar. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waqadahana, dan sungguh telah rindu al-jiz'u, pelepah kurma ya, di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hubban karena cinta, rindu karena cinta. Emang ada ya rindu karena benci, rindu karena cinta ya. Wa anna aninal isyar, dan Anna itu merintih, menangis, menjerit gitu. Aninal isyar, seperti tangisannya. Isyar itu kalau saya tidak salah binatang ya, nama binatang yang binatang yang masih bayi. Fasami'a sautahu mangkana bil masjid. Fasami'a, maka mendengar sautahu, kepada suara dari jid'un tadi. Man kana, siapa yang mendengar? Man, orang. Kana, yang ada siapa? Man bil masjid, di masjid. Minas sahabati, rupani badal ya, ini siapa? Mereka itu sahabat, para sahabat. Falam yu'arid anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bal jawab. Apa kemudian reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falam yu'rid, maka tidak yu'rid menghindar,
an anhu dari tangisan pelepah tadi, an Nabi siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bal jawabahu akan tetapi jawaban menjawab kangen atau apa namanya tangisan yang di tangisan dari pelepah kurma tadi, buat apa alama dan bereaksi berinteraksi dengan pelepah kurma. Karena Zala, kemudian Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbarnya, wadahaba ilahi, wadahaba dan pergi ilahi kepada Jid'un, pada pelepah. Baltazamahu kemudian mendekatinya, wa masaha alaihi dan mengusap masaha alaihi atas Jid'un, hatta sakana hingga sakana tenang, reda tangisannya. Watilka itu semua contoh tadi bagaimana kedekatan relasi yang sangat erat antara Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alam raya. Contohnya tadi apa namanya dengan pelepah kurma tadi. Ru'yatun adalah gambaran tamayaza yang tamayaza itu yang berbeda biha dengan ru'yah al-Islamu apa Islam. Jadi ini yang membedakan Islam dengan agama atau kepercayaan lain. Gambaran ini membedakan Islam dengan kepercayaan ataupun agama yang lain. Fakot dama ru'yatan mutakamilatan. Kot dama sesungguhnya gambaran tadi ya, kejadian tadi. Kot dama menyampaikan, menggambarkan atau memberikan kepada kita ru'yatan, gambaran mutakamilatan yang sempurna lil kauni atas alam raya tada'ul insana ilal muhafadzati alaihi yang bisa menggugah al insana pada manusia ilal muhafadzati untuk menjaga alaihi kepada al kaun wa husnil intifai dan mengambil manfaat dengan baik bima fihi dengan ma fihi yang ada di dalam ma min mawarid dari alam raya dari kekayaan. Jadi kalau relasi yang terbangun antara manusia dengan alam raya ini adalah relasi mahabbah, kita tidak akan sembarangan melakukan pengerusakan terhadap alam raya ini. Apapun itu bentuknya. Mau menambang misalnya, ya menambang apapun ya, karena misalnya bikin sumur misalnya. Bikin sumur itu untuk kebutuhan ya sesuai kebutuhan kita. Jangan kemudian kita berlomba membuat sumur misalnya untuk kepentingan rumah tangga, kepentingan perhotelan, pariwisata dan seterusnya, tapi sampai merusak. Ini kan yang terjadi saat ini. Sumur itu dianggap oke, sumur itu bukan tambang misalnya, tapi sama aja sebetulnya konsekuensinya ketika kita sebagai manusia ini rakus dalam arti berlebihan. Kalau kita membutuhkan sumur untuk kebutuhan sehari-hari, ya seharusnya sumur yang kita gali itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak kemudian berlebihan. Dalam arti ini kan yang terjadi sekarang banyak sekali sumur artetis yang menyedot air tanah, kedalamannya sampai ratusan meter menyedot air tanah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah penurunan permukaan tanah yang sebetulnya efek buruknya ya kita sendiri yang merasakan. Itu kan akibat perilaku yang overkonsumtif ya, misalnya ya perhotelan itu penting, perusahaan itu penting untuk mendukung kehidupan manusia yang terus berkembang. Tapi sudah seyogianya juga kita ini mengontrol sejauh mana kebutuhan kita. Karena seringkali dalam banyak kasus eh, pemanfaatan sumber daya alam itu overuse, over consumption ya. Contoh yaitu tadi sumur. Kita sebetulnya nggak perlu itu kemudian sampai bikin sumur artetis yang kedalamannya sampai sekian ratus meter yang menyebabkan turunnya permukaan air tanah karena kita mengambil air tanah gitu kan. Tidak perlu seharusnya. Termasuk juga misalnya di Indonesia beberapa eh, potensi kerusakan yang muncul karena eh, penambangan semen misalnya. Itu dalihnya adalah untuk pembangunan. Tapi data menunjukkan bahwa
kebutuhan semen nasional kita itu sudah overproduction sampai kebutuhan 2050 sudah ada. Terus saja untuk digunakan untuk apa namanya ekspor terus menerus kita gali selama ada gunung kapur ya sebisa mungkin kita tambang gitu. Yang terjadi setelah setelah penambangan adalah terus kan kita nggak punya lagi sumber air. Nah, gunung kapur itu sebagian dari kita yang tidak paham menganggap bahwa gunung kapur itu adalah daerah yang tandus ya. Memang kelihatan tandus dari luar, tapi saya sendiri juga baru tahu kesadaran ini baru muncul ketika saya melakukan penelitian untuk S3 saya. Dulu saya kebetulan saya tinggal di Lumajang. Kalau di Lumajang itu dekat Jember itu ada Gunung Gamping itu daerah Puger ya. Saya dulu punya keluarga di sekitar Puger sana. Saya melihatnya panas sekali tandus gitu ya. Tapi sebetulnya ternyata Kars itu atau gunung kapur itu dia punya fungsi sebagai absorban CO2. Kemudian juga dia sifatnya itu seperti spons. Spons itu kalau kita punya spons untuk mandi misalnya, itu terlihat spons yang kita basahi ya, kotak bentuknya tetap sama. Seperti dia tidak mengandung apa-apa gitu yang basah. Tapi ketika kita peras, dia sebetulnya menyimpan banyak kandungan air yang apa namanya yang kita, karena kita membasahinya. Nah, demikian juga kars. Kars itu ketika hujan turun, dia berfungsi menyerap air tadi. Kemudian disimpan dan dialirkan untuk kehidupan manusia itu dalam bentuk sungai-sungai bawah tanah. Kadang kita kan tidak tahu kalau misalnya kita um, apa namanya bikin sumur misalnya, oh, ternyata ada mata air nih di 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 meter ke 20 misalnya 10-20 ada mata air yang perlu kita menggali lebih dalam lagi. Itu bisa jadi adalah aliran air yang terbentuk dari kars tadi. Bisa jadi kita posisi rumah kita jauh dari apa namanya gunung kapur, dari hutan yang menjadi yang akarnya menyerap air, tapi akar tadi ataupun kars tadi yang dia memang berfungsi untuk menyerap air, kemudian mengalirkannya melalui sungai-sungai bawah tanah. Dan ini yang banyak 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 di antara kita yang tidak tahu, sehingga kemudian kita meremehkan fungsinya. Ini kita kepentingan produksi kepentingan produksi semen dan sebagainya. Nah, ini ya kembali pada tadi bahwa mahabbah dan kehadiran seharusnya mampu menjadi kontrol kita sebagai manusia untuk tidak terus-menerus menuruti hawa nafsu. Ya, kebutuhan manusia punya kebutuhan untuk bangunan dan seterusnya itu boleh dalam Islam, tapi harus ada kontrol. Selanjutnya, nah, oke, kita udah masuk ke ini. Mukadimah kita udah selesai. Sekarang Syahli cuma akan menjelaskan ala qatul kauni bi khaliqihi. Ala qatul kauni bi khaliqihi. Ialah ini bab ini adalah tentang ala qatul kauni, hubungan antara alam raya bi khaliqihi dengan penciptanya kaum. Al kaunu nomor satu ya. Yang pertama, al kaunu adapun alam raya ialah adapun al kaunu yusabihu ialah bertasbih lillahi kepada Allah azza wa jalla, azza yang maha agung, maha mulia, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Qala ta'ala, qala berkata ta'ala Allah ta'ala, alam taro apakah kau tidak tahu hai manusia, anna sesungguhnya Allah yusabihu ialah bertasbih lahu kepada Allah, man siapa manusia siapa saja yang ada ya, fisamawati yang ada, fisamawati apa namanya di langit berarti dan bumi, watoiru demikian juga atoiru burung sofatin yang mereka berjejer-jejer ya, kulun semuanya, semua yang ada kulun ini kembali kepada sesuatu, segala sesuatu yang ada fisamawati wal ardi ya. Qad alima sudah mengetahui siapa kulun sholatahu cara bersolatnya,
atau cara menyembah Allahnya. Kan tadi tasbihnya. Tasbih kemudian sholawat, cara menyembah Allah maksudnya. Wa tasbihahu dan cara bertasbihnya. Wallahu dan sesungguhnya. Wallahu dan ada Allah alimun dialah maha tahu siapa Allah bima dengan segala sesuatu yang fa'aluna yang melakukan siapa man fis samawati wal ardh. Dalam ayat ini Allah menegur ya. Apakah kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu bahwa sesungguhnya alam raya ini apapun bentuknya segala sesuatu yang di alam raya ini yusabbih bertasbih kepada Allah dengan cara yang mereka ketahui masing-masing caranya bagaimana. Nah ini digambarkan ya wattayru sofatin burung-burung yang berbaris. Saya mungkin teman-teman juga sering mengamati di waktu-waktu tertentu itu, terutama waktu surup ya, surup itu sebelum matahari terbenam. Itu biasanya kemudian kita melihat barisan burung terbang menari-nari di atas. Ya. Barangkali demikianlah cara mereka bersolat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, ketika saya tinggal di Nimes. Setiap menjelang maghrib, itu burung di depan rumah itu berkicau. Nah, karena anak saya waktu itu yang masih kecil kan masih kelas 1, dia sering nanya, kenapa Mi kalau jam segini tuh burungnya bunyi selalu gitu, selalu bernyanyi ya, bersiul. Saya bilang, mereka sholat. Kita waktunya sholat, cara kita sholat berbeda dengan mereka. Cara mereka sholat bisa jadi mereka bersolat dengan apa namanya menyembah Allah ya. Dalam makna sholatnya ini menyembah Allah, bukan kemudian sholat sujud seperti kita yang kita ketahui dalam perspektif manusia pikir kita. Bisa jadi saya jelas kepada anak saya, bisa jadi mereka itu sholat ya dengan caranya dengan seperti itu. Karena itu ada durasi waktunya. Kalau nggak salah itu 10 sampai 15 menit. Di depan rumah itu selalu kan, depan rumah banyak pohon-pohon, selalu bunyi di waktu yang sama. Ketika musim dingin ya dia di waktu maghrib itu dia apa namanya bersiul-siul gitu ya. Ketika musim panas ya di waktu maghrib itu bersiul-siul sebelum gelap. Saya bilang ke anak saya itu mungkin cara mereka sholat pada Allah seperti itu. Nah, kita juga sholat dengan cara yang sudah kita tahu diajarkan dalam agama Islam. Waqala dan berkata Ta'ala tusabbihu bertasbih lahu kepada Allah as-samawatu siapa langit as-sab'u yang 7 wal ardu dan bumi waman dan siapa saja atau semua fihinna yang ada di dalam sab'u samawat samawatu sab'u wal ardu wa im min syai'in wa in dan tidak ada min syai'in dari sesuatu illa kecuali yusabbihu bertasbih bihamdihi dan mengucapkan hamdalah pada Allah Subhanahu. Kita perhatikan ya, man di sini dalam 2 ayat ini Allah menggambarkan segala sesuatu yang ada di alam raya ini dengan man. Kalau dalam ilmiah man itu adalah domir untuk akil. Akil itu adalah orang yang berakal. Kalau man itu isim mausul ya, maaf saya salah. Isim mausul yang dijadikan penunjuk untuk akil orang apa namanya ciptaan Allah yang berakal. Baik laki-laki, perempuan itu man. Tapi kalau ghairu akil itu isim mausulnya itu adalah ma. Jadi kalau kitab misalnya dalam perspektif linguistik Arab, kitabun itu buku itu ya ma. Mahada apa ini? Kalau kita mau nanya buku ini apa? Itu pakai ma. Tapi kalau manusia Ahmad misalnya itu man hada siapa ini bukan apa. Nah tapi dalam ayat ini Allah itu memukul rata man bisamawati wal ardi segala sesuatu yang ada di alam raya ini dengan isim mausul man bukan ma. Ini menunjukkan bahwa Allah menganggap hidup semua yang ada di alam raya ini selain manusia dianggap hidup. Kalau perspektif kita makhluk hidup, makhluk benda mati itu kan
dilihat dari apakah dia bisa berkembang atau tidak. Tumbuhan hidup karena dia terus berkembang bentuknya dari tunas sampai kemudian membesar. Kemudian binatang misalnya dari apa namanya, kalau ayam misalnya dari telur kemudian menetas besar, membesar dan seterusnya. Itu kita anggap dalam perspektif manusia ya, bagian apa namanya, benda dalam ilmu modern itu apa namanya, kita bagi menjadi benda hidup dan benda mati. Tapi dalam ayat ini, dua ayat ini, Allah menjelaskan bahwa semuanya itu dianggap benda hidup. Ini menunjukkan bahwa semua yang ada di alam raya ini sesuai dengan penjelasan Allah, mereka itu hidup semua. Ya, mereka bereaksi semua terhadap perilaku kita. Mereka bertasbih semuanya kepada Allah dengan cara yang sudah mereka ketahui masing-masing. Kita nggak tahu cara mereka bertasbih, tapi mereka tahu caranya bertasbih. Kucing itu bagaimana cara bertasbihnya, ya mereka semua tahu caranya, yang kita nggak paham. Nah ini apa namanya, mengapa Allah kemudian menyebut segala sesuatu yang ada di alam raya ini di samawat wal ard, bukan dengan ma. Wa tolama annal kauna yusabbihu rabbahu, wa tolama dan selama anna sesungguhnya al kauna alam raya ini yusabbihu ialah ialah bertasbih apa al kaun rabbahu kepada Tuhannya al kaun, wa yahmadu dan bertahmid bersyukur khaliqahu penciptanya al-haqqa yang maha benar, fa inna ayya ya'tidain maka sesungguhnya ayya ya'tidain apapun bentuk pelanggaran atau perilaku yang merusak alaihi atas kaun au tasarrufin atau perilaku fihi yang di dalam tasarruf bighairi au tasarruf ayah ya atau ya betul tasarrufin atau tasarrufin perilaku fihi yang ialah di dalam tasarruf bighairi haqqin, bukan ini bukan khabarnya, au tasarrufin fihi atau perilaku fihi terhadap, maknanya fihi-nya terhadap, fihi ini terhadap alam bighairi haqqin tanpa hak, artinya perilaku yang tidak benar, yu'addu diperhitungkan abasan sebagai perilaku yang sia-sia, watughyanan dan pelanggaran, yu'addi hatman ila al-fasad, yu'addi yang menyebabkan hatman otomatis atau pasti ila al-fasadi pada kerusakan. Jadi karena alam raya ini dianggap hidup, dalam perspektif Islam itu hidup dan semuanya bertasbih kepada Allah, maka setiap perilaku yang merusak, perilaku yang menyebabkan kerusakan, perilaku yang tidak menggambarkan mahabbah wal ihtiram, mahabbah dan penghormatan, itu tughyanan dianggap sebagai perilaku yang melanggar. Yu'addu yu'addi hatman ilal fasad yang bisa menyebabkan kerusakan. Wayam bagi an yujarroma sahibu, wayam bagi dan hendaknya an yujarroma dipidanakan atau dihukum. Jarimah itu perilaku pidana. Sahibu pelakunya. Siapa pelakunya? Jadi karena perilaku yang merusak, yang melanggar ya, yang bisa menyebabkan kerusakan itu dalam perspektif Islam, ini berarti merusak atau mengganggu ciptaan Allah yang bertasbih. Semuanya bertasbih kok mau rusak. Nah ini karena menyebabkan kerusakan, menghilangkan bagian dari
makhluk Allah yang bertasbih kepada Allah, maka ya mereka harus dihukum. Yujarrom sohibu. Lianna ayya tidain alal kauni karena ayya tidain perilaku yang melampaui batas alal kauni atas alam raya yu'atu dianggap yang sebagai perilaku yang melanggar ala hakil insan fil haya atas hak hidup manusia. Nah, jadi di sini Syekh Ali Jum'ah menjelaskan setiap perilaku yang merusak alam itu kenapa kok dianggap sebagai sebuah pidana? Karena sesungguhnya akan berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia. Nah inilah ya sangat ironis ya manusia ini. Sekarang malah nggak dipidana. Ironis bahwa kita ini seringkali berlebih-lebihan eksploitasi sumber daya alam. Kemudian akibatnya kita yang merasakan. Jadi gunung ditambang, kemudian hutan digunduli dan seterusnya. Ketika musim hujan, ya kita kemudian mengalami apa yang kita sebut sebagai banjir. Ya. Dulu dalam 10 tahun, 10-20 tahun yang lalu, sebuah daerah misalnya tidak pernah mengalami banjir. Tapi sekarang banjir itu seperti menjadi fenomena umum dimanapun kota di Indonesia itu pasti mengalami banjir ketika musim hujan. Karena apa penyebabnya? Ya karena perilaku kita sendiri sebetulnya. Nah inilah yang diingatkan oleh Syekh Ali Jum'ah ketika beliau menafsiri 2 ayat di atas bahwa perilaku yang merusak alam itu dianggap sebagai jarimah, sebagai pidana karena itu berpengaruh pada kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar merusak alam, tapi itu merusak kehidupan kita sendiri. Wal muslimu dan adapun muslim bihada tasawuri dengan model tasawur atau cara pandang atau perspektif yang seperti ini. Jadi kalau kita punya perspektif bahwa apa yang kita lakukan kepada alam raya, kalau itu bisa merusak, itu berarti merusak kehidupan kita sendiri, menyebabkan kematian misalnya. Jadi ada apa namanya gambaran. Kalau dalam Islam itu kan hukum kisos itu nyawa manusia itu haram, tidak boleh kita kemudian membunuh dengan sengaja dan seterusnya tanpa sebab misalnya kecuali dalam kondisi perang. Sekarang tidak ada apa namanya peperangan misalnya kecuali dalam di negara-negara konflik ya terlepas dari itu semua. Kalau misalnya kemudian manusia itu mengeksploitasi alam raya dan akibatnya adalah kematian, ada korban ya, ada yang kemudian menjadi korban karena gunung misalnya ditambang. Nah, ketika terjadi musim hujan, kemudian gunungnya sudah gundul dan banjir, akhirnya ada korban. Maka sebetulnya pelakunya itu bisa dikenai pembunuhan tidak sengaja enggak? Qatl bighairi amdin. Kalau al-qatlul amdu, membunuh dengan sengaja itu jelas hukumannya seperti apa. Nah, al-qatlu bighairi amdin juga jelas hukumannya seperti apa. Nah, apakah kita bisa memasukkan kategori ini penambangan itu yang bisa menyebabkan korban nyawa? Apakah kita bisa masukkan ini sebagai kategori al-qatlu bighairi amdin? Sangat bisa. Karena sebetulnya itu bisa mencegah perilaku kita sejak awal untuk tidak nambang gitu loh. Jadi saya bicara nambang terus ini ya namanya tidak terlepas dari apa namanya keriuhan berita akhir-akhir ini. Saya hanya membacakan apa yang ada di kitab Syalifah, berikan contoh pengerusakan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sedemikian dalam ya detail bagaimana Islam ini menggambarkan hubungan yang erat antara alam raya dengan manusia, dengan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Selain karena perspektif yang pertama bahwa alam raya ini setara dengan kita, semua bertasbih dengan caranya masing-masing, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa perilaku yang merusak alam raya sebetulnya dianggap sebagai satu tindakan pidana yang
itu bisa apa namanya? Kenapa dianggap sebagai sebuah tindakan pidana? Karena bisa menyebabkan pada kehancuran atau kerusakan atau apa namanya krisis kehidupan manusia itu. Jadi sangat sangat berhubungan erat antara manusia dengan alam raya. Wal muslimu bihada tasawur yahtarimu. Wal muslimu dan adapun muslim bihada tasawuri dengan perspektif yang seperti ini, yahtarimu ialah menghormati. Dia akan menghormati. Kalau dia punya perspektif ini, dia pasti menghormati jami al makhlukat, jami'ah semua al makhlukat, makhluk maaf, tiga sebentar. Yahtarimu jami al maka dia akan menghormati jami al makhlukat semua makhluk Allah asghariha baik yang kecil wa azumiha sampai yang besar dari semut sampai gajah. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya muslim yurai menjaga fiha fi al makhlukat azamatan azamatan mujidiha wa mudabbiriha karena kita menjaga azamatan mujidiha keagungan zat yang menciptakannya wa mudabbiriha dan yang mengaturnya wa kudrata man ta'abbadaha bitasbihi wa sujud dan kekuasaan man zat yang ta'abbada wa kudrata dan uh, ini kudra itu bukan kekuasaan Allah, kemampuan kemampuan wa kudrata dan kemampuan man makhluk ta'abada yang menyembah kepada azamata mujidiha kepada Allah ya bertasbih dengan cara bertasbih wasujud dan bersujud. Jadi di sini Syekh Ali Jum'ah ingin menunjukkan bahwa kalau kita punya perspektif mahabbah wal ihtiram, kita tahu hubungan yang erat antara alam raya ini dengan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa alam raya ini semuanya bertasbih, maka ini akan memunculkan penghormatan, akan memunculkan uh, rasa bahwa kita nggak boleh sembarangan kepada makhluk atau ciptaan Allah yang lain. Kenapa? Karena itu sama saja dengan kita menghina atau tidak menghargai yang menciptakan. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh sembarangan kepada mereka. Karena kita tahu betul bahwa mereka ini, alam raya ini, itu menyembah Allah dengan cara mereka masing-masing. Ya, yang kedua, welcome dan adapun alam raya yusyari ialah berserikat atau bersama-sama. Ya, dengan mana fitoati pola berkata ta'ala siapa Allah subhanahu wa ta'ala sing ataina kami telah memberikan hukman hukum wa ilman dan ilmu pengetahuan wasakharna dan kami telah menundukkan ma'adawuda bagi Daud al-jibala yusabihna yang semuanya jibal tadi yusabihna bertasbih wa tayro dan juga bulan aten malam ya. Nanti kita baca penjelasannya. Qala ta'ala ayat yang lain Allah berfirman walaqad ataina walaqad dan sesungguhnya ataina telah memberikan kepada siapa kami Daud kepada Daud minna dari kami fadla satu keistimewaan ya jibalu wahai gunung awi bi ma'ahu tunduklah ma'ahu bersama
lahu ini bersama Daud ya. Wahai gunung, tunduklah bersama Daud, wa thair dan burung-burung. Wa alanna dan kami lunakkan lahu bagi Daud al-hadida besi. Fanabiyullah Daud, ya, dia menjelaskan ya. Nabiullah Daud, sesungguhnya Nabiullah Daud alaihi salam alladzi yang ja'ala menjadikan kepada Daud Allahu siapa Allah khalifatan sebagai khalifah fil ardi di bumi wa atahul hukma wal ilma dan Allah wa ata dan memberikan kepada Daud al hukma hukum kekuasaan ya maksudnya hukum ini kekuasaan wal ilma dan ilmu wa razaqahu dan memberi rizki siapa Allah kepada Daud al hikmata hikmah pengetahuan yang hikmah itu pengetahuan yang lebih dalam ya dari sekedar ilmu wa amarahu dan memerintahkan siapa Allah kepada Daud an yahkuma untuk berkuasa menjadi penguasa bil haqi dengan berdasarkan pada landasan kebenaran fahakama dan beliau Nabi Daud itu melaksanakan memimpin dengan hak itu karena jaza maka karena ada jaza apa namanya imbalan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud karena beliau diperintahkan untuk jadi beliau ini Nabi Daud itu diberi keistimewaan ya mukjizatnya itu kan beliau bisa memahami bahasa binatang termasuk yang lagi viral akhir-akhir ini bahasa semut misalnya apakah bahasa semut itu seperti yang digambarkan oleh sebagian orang gitu ya yang viral belakangan ini. Nah balik pada Nabi Daud beliau itu dikenal sebagai Nabi yang punya kemampuan mukjizatnya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam raya dan beliau diberi ilmu pengetahuan diberi kekuasaan dan beliau menjalankan amanah tadi ilmu dan kekuasaannya untuk kebaikan maka Allah memberi balasan apa ansakharallahu lahu Allah menundukkan lahu bagi Daud al-jamada semua jamat itu benda mati wal hayawana dan binatang taskhiran khosan dengan cara istimewa. Jadi Allah itu karena Nabi Daud ini sudah melaksanakan perintah Allah, diberi ilmu pengetahuan, diberi kekuasaan dan beliau berlaku adil menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, maka balasannya, keimbalannya adalah diberikan mukjizat tadi. Apa? Beliau punya kekuasaan khusus, punya kemampuan khusus. Jadi alam raya ini ditundukkan di hadapan Nabi Daud sebagai sebuah mukjizat. Fakana maka ada kita sabbaha Dawudu ajabat al-jibal. Ida jika sabbaha bertasbih Dawudu siapa Nabi Daud ajabatu maka menjawab kepada Nabi Daud al-jibalu apa. Jadi ketika Nabi Daud bertasbih itu dijawab oleh jadi gunung ini tunduk kepada Nabi Daud. Kenapa? Karena Nabi Daud sudah menjaga amanah ya, yang diberikan kepada beliau berupa ilmu, pengetahuan dan juga kekuasaan itu dengan baik, dijaga dengan sangat baik. Maka diberi imbalan oleh Allah. Bentuknya apa? Mukjizat bahwa segala sesuatu yang ada di alam raya ini tunduk kepada Nabi Daud. Sampai ketika Nabi Daud itu bertasbih, dijawab tasbihnya oleh Wakana alaihi salam, wakana dan ada alaihi salam, siapa Nabi Daud alaihi salam, idza wajada fatratan amarallahu ta'ala al-jibala fasabbahat fayazdadu nasyatan wa ishtiyaqan. Idza wajada fatratan, idza wajada ketika beliau itu mendapati fatratan satu masa fatroh itu masa tenang atau ini. Jadi utur itu apa ya? Ketika beliau dalam kondisi down ya, orang kan beliau ini manusia, beliau punya beliau selain nabi punya kekuasaan, tapi beliau tetap juga manusia. Ketika beliau sedang dalam posisi down, itu kan semangatnya itu up and down. Tapi ketika kondisi beliau itu sedang down dalam fatrah, maka
Amaro maka memerintahkan Allah siapa Allah al-jibala kepada gunung fasabbahat untuk perintahkan untuk bertasbih ya. Kemudian sabahat maka gunung-gunung tadi bertasbih, fayazdadu maka bertambah siapa Nabi Nabi Daud nasyaton apa yang bertambah semangatnya washtiyakon dan rasa sayang atau kangennya kepada jibal. Jadi gini, ketika Nabi Nabi Daud itu kondisinya sedang down, itu Allah memerintahkan kepada jibal, kepada gunung itu untuk bertasbih. Ketika mendengar tasbihnya gunung, ini membangkitkan semangatnya Nabi Daud. Izdada yazdadu ishtiyakon nasyatan washtiyakon. Ini kan menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara Nabi Daud dengan jibal, dengan gunung-gunung. Kalau tadi di penjelasannya bahwa ketika Nabi Daud itu bertasbih, dijawab oleh. Nah, ketika kondisi Nabi Daud sedang tidak bersemangat, Allah ganti memerintahkan gunung-gunung untuk bertasbih, langsung juga dijawab oleh Nabi Daud dengan bangkitnya semangat beliau. Luar biasa. Yang ketiga, waqad khotoba, waqad dan sesungguhnya khotoba berbicara, berkomunikasi, al-haqqu siapa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, kasiron banyak, kepada banyak minal makhlukat dari makhluk Allah, ghairul insan, selain manusia. Jadi sebetulnya ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu berbicara atau berkomunikasi dengan selain manusia. Kalau memberi wahyu kepada Nabi itu jelas ya, Allah berkomunikasi dengan manusia. Tapi banyak ayat juga menjelaskan bahwa Allah itu berkomunikasi dengan makhluk Allah yang lain selain manusia. Fa'auha ilan nahli, sesungguhnya fa'auha maka wahyu, memberi wahyu siapa Allah ilan nahli kepada lebah. Qala berkata ta'ala siapa Allah wa auha dan memberi wahyu rabbuka siapa Tuhanmu ilan nahli kepada lebah an hendaklah isi wahyunya apa an hendaklah ittakhidi mengambil siapa kau wahai lebah minal jibali dari gunung-gunung itu buyutan mengambil atau membuat ya ittakhid buyutan itu membuat rumah buyutan wa minasyajari dan juga dari pohon-pohon wa mimma ya'rishun dan dari apa namanya mimma ya'rishun ini ya, dari apa-apa yang di arash itu. Dan nanti coba dicek ya di jumlahnya apa saya takut salah. Yang jelas di sini Allah memerintahkan kepada lebah itu untuk membuat rumah di gunung, di pohon-pohon gitu ya. Sumakuli, kemudian makanlah engkau wahai lebah min kulli samarot dari bunga-bunga wasuki dan berjalanlah engkau wahai lebah subula rabbiki di atas jalannya Tuhanmu zulula dalam keadaan nunduknya merendahkan diri. Nah, auha di sini Allah menggunakan kalimat auha, memberikan wahyu. Allah memberikan wahyu kepada wahyu itu kita pahami sebagai komunikasi antara Allah dengan para nabi. Tapi di sini dalam ayat ini Allah juga menggunakan kata auha, memberi wahyu itu untuk komunikasi dengan lebah. Ini menunjukkan bahwa ya lebah itu menunjukkan bahwa Allah itu juga berkomunikasi dengan makhluk selain manusia. Wa amaro dan memerintahkan siapa Allah al-ardo kepada bumi wasamaa dan langit. Qala ta'ala contohnya. Jadi Allah juga memberi wahyu atau memberi perintah kepada langit dan bumi. Contohnya qala berkata ta'ala siapa Allah
Wakilah dan dikatakan ya ardu wahai bumi ibla'i ma'aki ibla'i, uh, mengalirlah terus ma'aki airmu, alirkan terus ya airmu, waya sama'u dan wahai langit akli'ai, um, turunlah. Jadi ini menceritakan kisah Nabi Nuh ya, ketika beliau kemudian melaporkan ya, mengadukan tentang putra, salah satu putra beliau yang tidak mengikuti ajaran beliau. Kemudian eh, apa namanya, itu kan anakku kan gitu, tapi Allah mengatakan lah nahu laisa min ahli, nahu amrun ghairu sholih, itu bukan termasuk ahlimu, bukan termasuk keluargamu, karena dia sudah melakukan amal ghairu sholih, yang tidak sholih. Nah, banjir di situ bagaimana? Banjir yang menghancurkan peradaban pada saat itu diceritakan, gambarannya ya, gambarnya bahwa banjir itu menghancurkan seluruh yang hidup pada saat itu kecuali yang ikut bahtera Nabi Nuh. Allah kemudian memberi wahyu, memberi perintah kepada langit untuk turun dan bumi untuk terus mengeluarkan airnya. Berarti bumi, langit apa ya, horizonnya ini menjadi sempit gitu. Artinya apa ya? Penuh dengan air. Otomatis siapapun mau melarikan diri kemanapun pasti akan tenggelam, kecuali mereka yang beriman pada Allah dan mengikuti ajaran Nabi. Mas Syaril coba dikasih apa namanya, sedikit seperti ini. Wajala dan memberikan lil ardi untuk manusia. Wajala dan memberikan siapa Allah lil ardi bagi bumi, wasamai dan langit, ikhtiaran memberikan apa pilihan. Pakola, maka berkata siapa Allah, sumastawa, kemudian naik ila samai, ke langit, wahia dukhanun dan wahia dan adapun ia adalah dukhanun dalam bentuk asap. Pakola laha, maka berkata siapa Allah laha kepada sama, walil ardi dan kepada bumi, iktia datanglah kalian berdua, langit dan bumi, tau'an dalam kondisi patuh, au karhan atau terpaksa. Kolata, keduanya berkata, langit dan bumi, ataina to'i'ina, kami akan datang pada Allah ya, datang pada to'i'ina dalam keadaan tak patuh. Jadi Allah ini berfirman kepada langit dan bumi untuk datang. Baik kalian berdua ya, langit dan bumi, datanglah kepadaku, baik kalian melakukannya dengan sukarela ataupun terpaksa. Kemudian langit dan bumi menjawab, ataina to'in, kami akan datang dalam kondisi patuh. Wa aradul amanata, sesungguhnya Allah telah memberikan al-amanata atau menawarkan ya al-amanata, pada amanat ala samawati, atas langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan gunung. Wa ja'ala lahum ikhtiaran dan memberikan lahum kepada mereka semua, samawat wal ard wal jibal, ikhtiaran pilihan. Farofatna, semuanya menolak, langit, bumi, gunung itu semua menolak dikasih amanah. Rofatna menolak tahammulal amanati, kepada tanggung jawab amanah tadi. Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami arotna menawarkan siapa kami al amanata kepada al amanah, amanah ala samawati atas langit, wal ardi dan bumi, wal jibali dan juga gunung. Fa'abaina, maka sesungguhnya maka mereka semua abaina, tidak mau, mereka nggak ada yang mau, an yahmilaha, untuk menanggung amanat tadi, wa ashfaqna minha, dan mereka takut, wa hamalahal insan, dan kemudian yang mau nerima amanat ini adalah al insanu, siapa manusia. Innahu, sesungguhnya manusia, karena ada siapa manusia, zuluman, ialah sangat zalim kepada dirinya sendiri, jahulan dan sangat bodoh. Langit, bumi, jibal semua nggak ada yang mau dikasih amanah untuk menjaga alam raya ini, untuk menjadi khalifah gitu ya.
Tapi kemudian manusia mau. Nah, kemauan kita sebagai manusia untuk menerima tanggung jawab khalifah itu sama Allah disebut sebagai zulum. Kita ini bodoh kok mau gitu dikasih tanggung jawab. Tapi sebetulnya di sisi lain juga Allah membanggakan ya bahwa membanggakan diri kita manusia bahwa kita ini diciptakan fi ahsani takwim dalam bentuk yang sangat istimewa. Nah, zuluman jahula ini adalah satu aspek dari apa namanya manusia. Jadi manusia kalau Ibnu Arabi itu menjelaskan ada konsep insan kamil ya manusia yang sempurna itu gambarannya ada pada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi meskipun kita tidak sampai pada level insan kamil, tapi kita mampu untuk diberi kemampuan untuk mencontoh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi mendekati sifat-sifat kesempurnaan tadi. Tapi manusia itu memang punya dua sisi, kebaikan dan keburukan. Tinggal bagaimana kita kemudian menjadikan kebaikan yang ada pada diri kita itu dominan daripada keburukan. Kalau kemudian kita apa namanya mengalah pada dominasi keburukan dalam diri kita ya berarti kita ini zolum, mendolimi diri kita dan kita ini bodoh. Sudah saya tutup ya. Wa kullu dzalika inama yaqisu ihtiramal kainat fit tasawwur al-islami. Wa kullu dzalika sesungguhnya semua itu inama ya sesungguhnya kullu dzalika yaqisu bertentangan dengan ihtiramal kainat penghormatan terhadap alam raya fit tasawwur al-islami dalam gambaran Islam alal mustawal mati wal wujdani dalam di level apa namanya madi itu material wal wujdani dan juga imaterial. Wamin hadal muntolak dari wamin dari dan dari tolok ukur ini dari basis ini yatasarraful muslim yatasarraf berperilaku al muslimu siapa muslim alal ardi terhadap bumi wasamai dan langit wa kullil makhlukat dan makhluk yang lain bihtiramin wa rahmatin dengan cara menghormati dan penuh kasih sayang. Tadfa'uhu yang bisa mendorongnya, tadfa'u mendorongku kepada manusia, an yuhafidha untuk menjaga alaiha ala al-makhlukat, wala yuhmilu wujudaha, dan tidak mengabaikan atau tidak meremehkan wujudaha, wujud keberadaan kainat, la minan nahya al-madiyah, tidak dari sisi dari atau dari perspektif material, wala minan nahya al-manawiyah, dan juga tidak dari sisi imaterial atau ruhaniah. Jadi kalau kita punya pemahaman yang seperti tadi, maka kita akan mampu melihat alam raya ini secara holistik dengan penuh penghormatan, penuh kasih sayang, tidak hanya dari perspektif material bahwa ini adalah benda makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah apa namanya sama dengan kita, tapi dari sisi maknawi bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu punya makna, semuanya hidup, semua punya fungsi, semua bertasbih dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Saya harus berpuasa. Terima kasih Mas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Ya, sama saya Vivian. Nggih, nggih. Terima kasih teman-teman yang sudah datang.